Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Jika depresi mengikuti penderita pasca stroke. Seperti di podcastku tentang Brodmann area, penyakit serangan stroke bisa menjadikan kita atau seseorang pasca stroke mengalami depresi yang berkepanjangan. Analisa oleh seseorang yang bernama Brodmann tentang otak kita yang terbagi dari 47 area ternyata memang bisa menjadikan acuan bagi kita, termasuk aku sebagai penderita pasca stroke. Daerah otak kita pada nomor 11 untuk mengendalikan rasa ego sendiri, sosial, serta nomor 47 tentang kepribadian bisa memberikan pandangan tentang depresi berat karena serangan stroke. Di mana stroke sendiri merupakan suatu penyakit yang terjadi karena gangguan di otak, entah pembuluh darahnya yang pecah atau penyumbatan pembuluh darah otak. Dan stroke ini merupakan penyebab kematian ketiga di dunia dan penyebab kematian utama di Indonesia. Jika ada pembuluh darah otak kita yang bermuara di area otak kita nomor 11 atau 47 atau kedua-duanya, si penderita akan mengalami depresi yang berkepanjangan karena memang nomor-nomor itu mengandalkan kepribadian dan ego kita serta sosial diri kita sendiri. Jika kita terserang stroke di area ini, baik pembuluh darah otak yang pecah atau penyumbatan pembuluh darah kita, berarti area nomor-nomor itu akan terblok sehingga syaraf-syaraf kita di nomor itu akan terputus hubungan sementara dengan bagian-bagian tubuh kita yang mengatur kepribadian dan ego kita. Bisa dibayangkan kan bahwa syaraf pusat kita yaitu otak kita akan yang mengatur kepribadian dan ego kita rusak atau terblok sementara, sehingga keadaan kita yang berhubungan dengan kepribadian dan ego kita itu tidak bisa terkontrol, sehingga depresilah yang akan melanda. Depresi yang berkepanjangan dan sama sekali tidak ada yang mengontrolnya. Walaupun ada juga riwayat keluarga yang mengalami depresi atau fungsi sosial yang melingkupinya membuat depresi pasca stroke semakin berat. Si penderita pasca stroke yang selamat dari stroke tetapi mengalami depresi biasanya akan lebih sulit untuk berobat karena merasa tidak untuk apa berobat, dan mereka juga lebih mudah marah serta sering tersinggung, serta banyak si penderita berubah kepribadiannya. Tetapi menurut banyak sumber tentang stroke yang berakibat depresi, penderita pasca stroke seringkali tidak terdiagnosis dengan teliti dan dianggap sebagai reaksi yang tidak terelakkan, di mana depresi dilihat sebagai suatu hal yang wajar dari prosedur secara optimal bersama dengan adanya serangan stroke tersebut. Padahal jelas menurut beberapa sumber yang lain, area nomor 11 dan nomor 47 Brodmann area inilah yang salah satunya menjadikan serangan stroke berakibat depresi. Selain faktor adanya bagian tubuh yang tidak terkendali akibat serangan stroke ini dan yang mengakibatkan depresi pada si penderita juga disebabkan adanya ketidakmampuan si penderita dalam melakukan sesuatu yang biasanya dikerjakan sendiri sebelum terkena serangan stroke, sehingga
kadang menyebabkan si penderita menjadi merasa dirinya tidak berguna lagi karena banyaknya keterbatasan yang ada dalam si penderita. Tidak mudah memang untuk mendiagnosis pasien depresi dan penderita pasca stroke, sehingga ekspresi kesedihan akibat kelemahan atau kelumpuhan pada otot wajah yang menyebabkan wajah terlihat selalu sedih akan menyesatkan diagnosis pada stroke. Pertama kali aku sadar bahwa aku terkena stroke, otakku tetap bisa berpikir dan hatiku lebih bisa menyelami bahwa aku adalah penderita stroke, tetapi aku tidak merasa depresi sama sekali. Ditambah lagi dengan keadaan otakku bahwa area otak kiriku yang terkena pecahan pembuluh darah otak adalah nomor 3, 5, 7 tentang motorik, sensorik, dan kesetimbangan atau vestibular. Ternyata terbukti depresi akibat serang stroke tidak mengikutiku. Puji Tuhan. Dan dalam terapi penyembuhannya, selain obat, juga diperlukan suatu upaya terapi keluarga, dan terapi kelompok yang dibutuhkan bagi si penderita pasca stroke. Sehingga melalui terapi ini, si penderita bisa mendapatkan tempat untuk berbicara dengan dukungan keluarga dan untuk saling bertoleransi terhadap ketidakmampuannya dan ketergantungannya. Dan terapi akan mengembalikan dan tidak bisa mengangkat lagi harga diri si penderita yang semakin menurun. Terapi kelompok pun bisa untuk memperbaiki harga diri, orientasi, tingkah laku yang menjadikan si penderita sangat sensitif, serta untuk mengurangi depresi yang berkepanjangan itu sendiri, di mana peranan keluarga dan lingkungan juga memengaruhi recovery dan penyembuhan si penderita. Jika lingkungan si penderita tidak mendukungnya, walaupun keluarga sangat mendukung pemulihannya, maka sia-sialah terapi itu, karena si penderita yang notabene otaknya sudah cacat tidak mampu mengontrolnya. Dan terapi yang berkelanjutan terus harus direncanakan serta dilakukan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jika terapi dilakukan dengan baik, si penderita akan bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan mencegah stroke berulang, yang bisa menimbulkan kecacatan yang lebih parah. Sekali lagi, stroke memang mengerikan. Bukan hanya mengerikan, tetapi sangat mengerikan. Tetapi jangan pernah takut jika kita mengalaminya. Tetap melakukan apa yang diminta oleh dokter dan terapis kita untuk kita melakukannya. Dan tetaplah berdoa, karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan inginkan tentang hidup kita. Salamku, Tuhan memberkati kita semua.